أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله لقد جاءت رسل ربنا بالحق ونور أن تلكم الجنة ورثتم بما كنتم تعملون أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الذي لا نبي بعده ما شاء الله كان وما لم يشاء لم يكن ولا حول ولا قوة إلا بالله أما بعد قال الله تعالى في كتابه الكريم وبقوله يهتدي المهتدون أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون وقال في آية أخرى وتزودوا فإن خير الزاد التقوى واتقون يا أولي الألباب وقال أيضا في آية أخرى والذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون وقال أيضا في آية أخرى وكذلك جعلناكم أمة وسطا لتكونوا شهداء على الناس ويكون الرسول عليكم شهيدا الآية وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو صادق الوعد الأمين لا تزال طائفة من أمتي ظاهرين على الحق لا يضرهم من خذلهم ولا من خالفهم حتى تقوم الساعة أو كما قال في حديث الأخرى حتى نزل عيسى ابن مريم الحديث أو كما قال صدق الله العظيم وصدق رسول الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين. Puji-puji dan syukur kita aturkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Tuhan yang Maha Kuasa untuk mewujudkan apapun yang menjadi kehendaknya. Dialah Allah yang apabila berkehendak cukup mengatakan kun fayakun, jadi maka jadilah dia. Dialah Allah satu-satunya Tuhan yang tidak ada sekutu baginya. Yang bersifat Al-Aziz, yang Maha Kuasa untuk menata peradaban manusia. Karena memang hanya Allah lah yang berhak menata peradaban manusia. Dialah Allah yang menetapkan siapa yang harus berkuasa dan siapa yang harus dikuasai di muka bumi ini. Dialah Allah yang menggulirkan roda kepemimpinan manusia dalam peradabannya di muka bumi ini. Sejak awal peradaban manusia berdiri hingga akhir zaman. Dialah Allah Subhanahu wa taala yang telah menciptakan kita dalam keadaan Islam. Sehingga Islam ini memang menjadi fitrah kita, umat manusia. Maka fitrahnya manusia hidup di dunia ini ya di dalam Islam. Nah, jika manusia hidup di dalam Islam, itu ibarat ikan yang hidup di dalam air, tentram, damai, sejahtera. Betul? Baik. Begitulah harusnya manusia hidup di muka bumi ini. Maka jika ada manusia yang hidup di luar Islam, itu nggak jauh beda seperti ikan yang berada di luar air. Apakah ikan bisa hidup di luar air? Halo? Tidak. Ikan bisa hidup di luar air? Tidak. Yakin? Bagaimana nasib ikan jika berada di luar air? Gak jauh beda seperti ikan bakar, goreng ikan, pepes ikan. Nah seperti itu. Begitulah manusia. Jika hidup di luar Islam, nasibnya tidak jauh seperti ikan di dalam air. Demi Allah, saya yakin. Maka cepat ataupun lambat, jika ada manusia yang bernaung di bawah selain daripada Islam, dia pasti akan hancur. Betul? Yakin? Alhamdulillah. Yang saya hormati pimpinan Darul Tauhid, ulama kita, guru kita yang kita cintai, Kiai Haji Abdullah Ibn Nasyar, hafazakumullah. Alhamdulillah saat ini beliau sedang umrah ya. Ya, mudah-mudahan beliau sehat walafiat, lancar dan dilindungi Allah serta diterima manasik umrohnya bersama jamaah yang beliau pimpin. Juga yang saya hormati pengurus dan pembina dari Yayasan Darul Tauhid, mobil khusus kepada DKM Masjid Darul Tauhid yang saya hormati, dan juga kepada para ustadz, para asatid, ya, mobil khusus pada sahabat-sahabat seperjuangan saya juga ya,
Ada Ustadz Agus, ada Ustadz Ahmad Komarudin dan Ustadz Jamaluddin dan Ustadz-Ustadz yang lain yang tidak bisa sebutkan satu-satu. Juga rekan-rekan pemuda-pemudi akhir zaman, ini sudah kelihatan wajah-wajahnya nih. Juga hadirin kaum muslim dan muslimat rahimakumullah, para pemirsa MKTV dimanapun berada, para pemirsa MKFM, dan juga para penyimak streaming dari siaran ini dari Darut Tauhid, dari Masjid Darut Tauhid, dan juga di Facebook, ya. Dan juga hadirin kaum muslim dan muslimat yang sama-sama hadir di masjid ini. Bagaimana kabarnya, sehat? Ya. Uhaikum bitahiyatil Islam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Merupakan sebuah kehormatan bagi saya pribadi, saya mendapatkan karunia besar ini bisa kembali bersilaturahmi dengan jamaah Masjid Darut Tauhid dan juga semua yang terkait dengan kajian ini. Entah bagaimana, saya sebetulnya perasaan saya lagi grogi ini kan. Ternyata bukan hanya yang hadir di sini, tapi juga mungkin di luar masjid ini pun pada hadir ya, karena streaming ini. Mudah-mudahan ini tidak mengurangi semangat saya pribadi untuk bersilaturahmi dengan antum sekalian. Sekali lagi saya mengucapkan jazakumullah khairan kepada DKM Masjid Darut Tauhid dan juga kepada yayasan dan semua yang terkait dalam acara ini. Alhamdulillah. Bagi kita tidak ada yang paling berharga dalam kehidupan di dunia ini selain daripada iman dan Islam. Hanya dengan iman dan Islam, apapun yang kita lakukan bisa bernilai. Walaupun amalan itu sepele. Ya. Dan amal sehebat apapun dan sebesar apapun, jika tanpa dibarengi karena iman Islam atau karena Allah, itu sia-sia. Di sini lain pentingnya iman. Dan iman yang maksud adalah iman kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan untuk seseorang bisa beriman kepada Allah, tidak lain harus dengan ilmu. Ya, untuk mengimani Allah sebagai satu-satunya Tuhan kita, yang dengannya membuat kita mulia di muka bumi ini, harus dengan ilmu. Ya, dan itulah yang Allah perintahkan di dalam Al-Quran. Ya, dalam Al-Quran Surat Muhammad ayat yang ke-19, Allah memerintahkan kita beriman kepadanya harus dengan ilmu. Ya. Karena ilmu inilah yang akan menyelamatkan kita ketika kita dihisab amal ibadah kita nanti di akhirat. Ya. Ya, ini mohon maaf keyboardnya saya agak bingung nih, agak gaptek. Baik, belum keluar maksudnya. Nah ini firman Allah dalam Quran surat Muhammad ayat ke-19, bahwa untuk beriman kepada Allah itu harus berdasarkan ilmu. Dan ilmu untuk membuat kita, membimbing kita bisa beriman pada Allah, itulah tauhid. Ya. Di dalam ayat ini Allah menyatakan, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, fa'lam annahu la ilaha illallah. Pelajari bahwasanya tidak ada Tuhan selain Allah. Ilmui bahwasanya tidak ada Tuhan selain Allah. Fahami bahwasanya tidak ada Tuhan selain Allah. Nah, ini perintah untuk mempelajari, bukan hanya sekedar tahu, tetapi juga mempelajari sampai mendalam. Ya. Dan ilmu untuk mengenal Allah inilah yang disebut dengan tauhid. Nah, tauhid sebagaimana para ulama menjelaskannya, itu memiliki 3 unsurnya. Yang satu rububiyah, yang kedua uluhiyah, yang ketiga asma wa sifat. Ada juga ulama menyebutkan ada tauhid mulkiyah. Namun secara umum 3 ini yang utama. Tauhid rububiyah, uluhiyah, asma wa sifat. Apa itu tauhid rububiyah? Tauhid rububiyah adalah al-i'tiqadu li anna Allah azza wa jalla khaliqu kulli syai'. Yuhyi wa yumit
wa yarzuqu man yasha wa yaf'alu ma yurid. Ya, ada ulama salafus saleh ahli tauhid menerjemahkan rububiyah itu adalah keyakinan bahwasanya Allah lah pencipta satu-satunya alam semesta ini. Setelah diciptakan, Allah menghidupkan, Allah mematikan, dan Allah memberikan rizki kepada siapapun yang Allah ciptakan dari makhluknya, dan Allah bisa melakukan apapun yang Allah inginkan. Nah, ini maksud dari tauhid rububiyah. Dan terkait dengan tauhid rububiyah ini, siapapun punya dari kalangan Bani Quraisy di Mekah. Bahkan Abu Lahab, Abu Jahal punya tauhid semacam ini, keyakinan semacam ini. Di dalam Al-Quran Allah berfirman mengajarkan ini pada Rasulullah, memberitahukan ini pada Rasulullah SAW. Wala in sabaltahum man khalaqas samawati wal ard la yaqulanna Allah. Muhammad, jika engkau bertanya kepada mereka kafir Quraisy itu, siapa yang menciptakan langit dan bumi? Pasti mereka menjawab Allah. Karena itu fitrah yang tidak bisa ditutupi. Wala in sa'altahum man khalaqahum, dan jika kamu bertanya pada mereka siapa yang menciptakan mereka? Allah. La yaqulunna Allah. Di sana menggunakan lam taukid dan nun taukid sakilah. Pasti mereka menjawab Allah. Ini tauhid rububiyah. Namun ketika masuk pada unsur tauhid yang kedua, tauhid uluhiyah, nah di sini bedanya iman dan kafir. Ya, uluhiyah diambil dari kata ilahun. Ya, dikaitkan dengan ilah ini ketuhanan, maka muncul isim master uluhiyah. Apa yang dimaksud dengan tauhid uluhiyah? Al-i'tiqadu li anna Allah azza wa jalla mustahiqun lil ibadati wahdah. Satu keyakinan bahwasanya hanya Allah saja yang berhak disembah. Nah, di sini bedanya kita dengan bedanya Rasulullah, para sahabat, dan Abu Jahal. Bedanya Rasulullah dan para sahabat dengan Abu Lahab dan kafir Quraisy, musyrikin Quraisy. Dan bedanya kita kaum muslimin dengan orang-orang non-muslim. Ya, hanya kita yang mempunyai ini, ya, kaum muslimin yang punya tauhid uluhiyah. Nah, tauhid yang ketiga tauhid asma wa sifat. Ya, keyakinan bahwasanya Allah memiliki nama-nama yang baik dan sifat-sifat yang maha mulia, nama-nama yang maha mulia, maha sempurna. Terkait dengan tauhid rububiyah ini, ada satu sifat bahwasanya kita mengenal Allah itu bersifat al-hayyu, maha hidup. Disebut Allah maha hidup artinya Allah bukan patung. Ya. Dan Allah tidak diam saja sebagaimana patung, tapi Allah maha hidup. Dan kalau disebut hidup, dia pasti bergerak. Ya. Ada makhluk yang disebut hidup tapi tidak bergerak. Ya. Yang namanya hidup itu dia bergerak, berbuat. Nah, Allah yang kita yakini bersifat al-hayyu, maha hidup, itu tidak diam saja. Allah berbuat. Salah satunya adalah menjaga keseimbangan alam semesta. Ya. Keyakinan ini yang tidak boleh hilang. Dan terkait dengan keyakinan kita kepada Allah yang bersifat al-hayyu adalah Allah tidak lengah, Allah tidak lalai terhadap apa yang dilakukan oleh orang-orang zalim di muka bumi ini. Ya, itu yang Allah ajarkan kepada kita. Nah, ini bagian dari fa'lam annahu la ilaha illallah. Bagian dari keyakinan kita bahwasannya tidak ada Tuhan selain Allah. Nah, Allah memiliki sebagai Rabb, memiliki sifat al-hayyu, yaitu Allah maha hidup. Allah melihat, Allah mendengar, Allah mengetahui apa yang dilakukan orang zalim di muka bumi ini sejak Allah menciptakan alam semesta sampai nanti hari kiamat. Maka dari itu keyakinan harus kita bangun dari sifat al-hayyu dari Allah ini, dari sifat Allah al-hayyu ini adalah bahwasanya Allah pasti akan berbuat terhadap mereka yang zalim kepada hamba-hambanya yang beriman. Satu diantaranya, bahwasanya siapapun yang menyakiti wali-wali Allah, maka Allah umumkan perang kepadanya. Ada di dalam hadis qudsi, ya. Dalam salah satu hadis qudsi, di dalam kitab hadis qudsi yang dikarang oleh Imam As-Suyuti, lupa lagi halaman berapa, di sana ada Allah berfirman, "Man adali waliyan faqad adantuhu bil harb." Barang siapa yang menyakiti wali-waliku, maka sungguh aku umumkan perang kepadanya.
Sekali lagi para muslimin, alhamdulillah ya, saya bersyukur, mudah-mudahan ini terdengar oleh para pejabat yang tidak suka kalau kita hidup dengan cara Islam. Sekali lagi saya sampaikan, Allah berfirman dalam hadis qudsinya, "Man adzali waliyan faqad adzantuhu bil harb." Barang siapa yang menyakiti waliku, menzolimi waliku, maka sungguh aku umumkan perang kepadanya. Dan jika Allah memerangi siapapun, ada yang bisa mengalahkan Allah? Andaikan semua makhluk yang membenci kaum muslimin dan para ulama berkumpul untuk memerangi Allah, siapa yang menang? Allah. Dan bagaimana Allah memerangi mereka yang Allah perangi? Dengan cara apa? Dengan cara satu, ditimpakan bencana alam. Ya, kedua, ditimpakan penyakit. Ketiga, ditimpakan azab dalam bentuk kematian secara tiba-tiba. Ya, ini para muslimin. Nah, ini membuktikan kalau Allah Maha Hidup. Sekali lagi, Allah bukan patung. Allah berbuat. Dan perbuatan Allah ini terkadang tidak diduga oleh hambanya. Ya, dan perbuatan Allah inilah yang menjadi bagian dari keyakinan kita kepada Allah, bahwa Allah Rabb, Maha Hidup. Yang kedua, yang kita kaitkan sebagai makna dari Al-Hayyu, sifat Allah ini, bahwa Allah Maha Hidup, adalah bahwa Allah tidak lengah kepada apa yang dilakukan orang-orang zalim. Dan ini yang Allah kemukakan di dalam Al-Quran surat Ibrahim. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wa la tahsabannallaha ghafilan amma ya'malu zalimun. Dan janganlah kamu mengira kalau Allah lengah. Ya, Allah lalai terhadap apa yang dilakukan oleh orang-orang yang zalim di muka bumi. Innama yuakhiruhum liyaumin tashkhasu fihi al-absar. Sesungguhnya orang-orang zalim itu dengan kezaliman mereka ditangguhkan oleh Allah sampai hari di mana mata mereka akan terbelalak. Kezaliman yang mereka lakukan justru membuat hamba-hamba yang dizalimi itu makin kuat. Maka ketika Islam ditekan, makin kuat Islam ditekan, maka Islam makin kuat. Makin ditekan kaum muslimin, maka mereka makin kuat. Betul? Kita akan menyaksikan tidak lama lagi. Yakin? Saya sedang menikmatinya, para muslimin, dari keyakinan itu. Alhamdulillah, rahmatullah. Betulkah demikian? Nanti kita lihat pembuktiannya, insyaallah, Bapak sekalian. Baik, alhamdulillah, rahmatullah. Satu hal yang juga kita tidak bisa memungkiri, dan ini pasti terjadi, bahwa mendekati hari kiamat, zaman kita tidak makin baik. Ya, saya pernah menyampaikan di sini. Ya, kisah di mana para tabi'in yang mana mereka hidup di bawah kepemimpinan Al-Hajjaj. Al-Hajjaj adalah satu khalifah dari dinasti Umayyah yang menciptakan kondisi kepemimpinannya, menciptakan kondisi stagnan atau kondisi yang terburuk sepanjang kehidupan kaum muslimin di muka bumi. Dan kondisi di mana Al-Hajjaj memimpin tidak jauh beda dengan kondisi kita hari ini. Dan ingat, saya tidak menyebutkan rejim yang berlaku sekarang seperti Al-Hajjaj, ya, tidak. Ya. Apa yang terjadi saat itu? Hukum hanya menjadi algojo penguasa. Media informasi menjadi humasnya penguasa. Ya. Kezoliman di mana-mana, penistaan terhadap agama dan orang mulia terjadi di mana? Di mana-mana. Maka pada saat itu mereka curhat dan komplain kepada sahabat yang paling akhir hidup, itu sahabat Anas bin Malik. Fasyakawna anil Hajjaj. Kami komplain, curhat kepada Anas bin Malik tentang Al-Hajjaj. Gimana ini wahai Kang Anas? Apa yang harus kita lakukan? Ya. Apa kata Anas bin Malik? Isbiru, bersabarlah kalian. Fa innahu la ya'ti alaikum zamanun illa ba'dahu asyarrum minhu. Bersabarlah kalian karena sesungguhnya tidak akan datang satu zaman, satu masa, satu tahun kepada kalian, melainkan zaman, masa, tahun sesudahnya jauh lebih buruk daripada sebelumnya. Terasa tidak? Halo? Ini udah pada ngantuk ya? Di luar dingin, di dalam hangat, ya, itu nyenyak banget tidur. Terasa tidak? Ya. Jadi jangan harap tahun depan lebih baik daripada tahun ini. Tidak. Secara kondisi. Ya. Sekali lagi, kata Anas bin Malik, isbiru, bersabarlah kalian. Fa innahu la ya'ti 'alaikum zamanun illa ba'dahu asyarrum minhu. Bersabarlah kalian karena sesungguhnya tidak akan datang satu zaman,
Satu masa, 1 tahun, melainkan zaman masa tahun sesudahnya jauh lebih buruk daripada zaman sebelumnya. Hatta talqaw rabbakum, sampai kalian bertemu dengan Tuhan kalian. Hakada sami'tuhu min nabiyukum Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Demikian yang aku dengar dari nabi kalian, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya. Dan itu memang betul terasa. Zaman kita hari ini, terutama di tanah air kita, tidak lebih baik daripada zaman sebelumnya. Dan itu terasa betul. Nah, apa yang membuat masa itu makin buruk? Makin dahsyatnya fitnah demi fitnah yang melanda umat Islam. Yang fitnah demi fitnah ini akan datang ibarat ombak di lautan. Terkait dengan ini terungkap ketika para sahabat para sahabat dan tabi'in, ya, karena sahabat pasti itu banyak yang hidup, sedang berdiskusi dengan Huzaifah ibn Yaman. Tiba-tiba Umar bin Khattab datang dan berkata, ayyukum yahfazu qaulan Nabi sallallahu alaihi wasallam anil fitan? Siapa orang di antara kalian yang hafal hadis Rasulullah tentang fitnah? Kata Huzaifah, at-fitnatul lati tata'allaq baina rajuli wa malih? Apakah fitnah yang mengelanda seseorang sehingga teruji dengan hartanya? Oh, bukan. Bainal mar'i wa zawji, antara seorang suami dengan istrinya atau istri karena suaminya? Bukan. Fa'anil fitnatil lati tas'alu anha ya Umar. Lalu tentang apa fitnah yang kau tanyakan kepada kami? Fitnah macam apa yang kau tanyakan pada kami? Kata Huzaifah, al fitnatul lati tatamuju kamaujil bahri. Tamuju kamaujil bahri. Aku bertanya pada kalian tentang fitnah yang datangnya bertubi-tubi seperti ombak di lautan. Oh, kalau itu aku hafal, kata Huzaifah. Aku tahu tuh fitnah tentang itu. Begitu ya. Akana bainat tilkal fitnah wa bainana babun yuhajabu bainahuma. Apakah antar fitnah itu dengan kita ada pintu yang menghalanginya? Oh, ada. Ada pintu yang menghalangi antara fitnah itu dengan kita. Adzalikal bab yuftah wa yukasar. Apakah fitnah itu dibuka atau didobrak? Apa jawaban Huzaifah ibn Yaman? Bal yukasar. Bahkan fitnah itu bahkan pintu itu didobrak. Apa bedanya pintu didobrak dengan dibuka? Kalau pintu dibuka biasa, kunci misalnya dikunci, dibuka kuncinya, dibuka seperti biasa, bisa ditutup lagi tidak? Bisa dikunci lagi? Bisa berfungsi kembali? Bisa. Tapi kalau didobrak, artinya pintunya hancur. Berarti tidak berfungsi selamanya. Oh, didobrak ya. Baik, terima kasih Huzaifah. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pergilah Umar bin Khattab. Para sahabat bingung tuh. Ya Umar jeung Huzaifah ngobrol naon gitu. Ma tadakkartuma, apa yang kalian bicarakan berdua? Aku membicarakan fitnah yang disebutkan Rasulullah. Bahwa fitnah itu satu, datang bertubi-tubi seperti ombak di lautan tanpa henti. Kedua, antar fitnah itu dengan kita ada pintu yang menjaganya. Terus tadi pintunya didobrak. Iya, didobrak. Artinya tidak bisa melindungi umat kita, umat ini dari fitnah tadi. Terus apa pintu itu? Atau siapa pintu itu? Nah, pintu itu Umar bin Khattab sendiri. Oh gitu ya? Apakah Umar tahu, sadar kalau pintu yang dimaksudkan itu Umar sendiri? Iya, dia yakin betul kalau itu dirinya. Karena Rasulullah pernah menyebutkan bahwa Umar ini akan terkena fitnah. Dan dialah pintu yang menjaga umat dari fitnah akhir zaman. Terbukti kan? Umar adalah khalifah pertama yang mati dibunuh. Betul? Dibunuh oleh Abu Lu'lu'ah yang dianggap pahlawan oleh kaum Syiah. Dianggap pahlawan oleh kaum Syiah. Maka sejak Umar, dimulai dari Umar sampai Turki Utsmani hancur, pergantian kepemimpinan melalui pembunuhan khalifahnya. Utsman bin Affan dibunuh, Ali dibunuh, Hasan mati dibunuh dengan cara diracun, Husain dibunuh dipenggal di Karbala, sampai berikutnya, sampai Sultan Abdul Hamid yang terakhir itu pun dibunuh. Nah, ini jelas bagi kita. Betulkah fitnah itu datang bertubi-tubi? Ya, datang bertubi-tubi, Bapak Ibu sekalian. Baik, Bapak Ibu yang mati Allah. Nah, bagaimana kondisi umat Islam pada saat itu? Nah, Rasulullah sampaikan, yushiku an tada'alaikumul umam. Aku khawatir kalian akan dimangsa oleh umat bangsa-bangsa di dunia. Kama tada'al akalata
akalatu ila qas'atiha. Kama tadal akalata ila qas'atiha. Sebagaimana hidangan yang siap disantap dari seluruh ujung, dari seluruh arah. Para sahabat berpikir Rasul menyebutkan kita seperti makanan yang akan disantap oleh para pemangsanya dari seluruh arah. Berarti jumlah kita sedikit. Maka mereka bertanya, amin kilatin nahnu yauma idzin ya Rasulullah. Apakah saat itu jumlah kami sedikit ya Rasulullah sehingga kami dimangsa oleh bangsa-bangsa di dunia? Apa jawaban Rasulullah? La, bal antum yauma idzin kasir. Tidak, bahkan jumlah kalian saat itu banyak, luar biasa. Para sahabat makin tidak mengerti. Jumlahnya banyak tapi dimangsa oleh bangsa-bangsa di dunia. Ya. Tapi apa kata Rasulullah? Walakinnakum gutha'un ka gutha'is sahil. Tapi kalian seperti buih di lautan. Walaupun jumlah kalian banyak, tapi kalian seperti buih di lautan. Yang namanya buih tinggi menakutkan, tapi kalau kita tebas dengan tangan, kita hancur berkeping-keping. Betul? Tidak punya kekuatan, itulah buih. Kayak buih deterjen ya, yang ada bermuara di ujung sungai. Besar kan, menakutkan, tapi kalau kita sentuh, hancur berkeping-keping. Itulah kita hari ini. Au kalimal fisyatil bahar, atau seperti pasir tepi pantai, hamparannya luas luar biasa, tapi ketika diambil dengan tangan, diremas-remas, hancur berkeping-keping. Itulah kondisi kita hari ini. Dari 7 miliar umat manusia di dunia, sepertiganya umat Islam. 2 miliar itu kita umat Islam. Tapi nasib kita seperti itu. Walaupun kita menguasai dunia, 2/3 dunia kita kuasai, dan 1315 tahun kita berkuasa, tapi karena kita sudah mulai meninggalkan Quran dan Sunnah, hubbud dunia sudah menjangkit kita, maka saat itulah kita tidak punya kekuatan. Maka jumlah mayoritas kita tidak lagi menakutkan bagi musuh-musuh Allah. Wala yanza'anna al-mahabbata min suduri a'daikum. Dan sungguh Allah mencabut rasa takut dari dada musuh-musuh kalian. Artinya mereka sudah tidak takut lagi dengan jumlah kita mayoritas. Hatta mereka tidak takut dengan jumlah kita mayoritas di Indonesia. Betul. Mereka betul-betul tidak takut kan dengan jumlah kita mayoritas. Mereka berani mencaci maki ulama tanpa ada yang menuntutnya, karena hukum berpihak pada mereka. Ya. Tapi kalau ada yang mencaci maki penguasa, apalagi jika itu ulama, Habib, baru jadi masalah. Walaupun sudah 2 tahun yang lalu. Ya. Betul tidak? Baik. Rasulullah yang rahmati Allah. Kemudian, itulah strategi mereka. Kenapa Barat musuh-musuh Islam tidak takut kepada kita? Karena kita sudah dipecah belah. The fight at impera, lalu dikuasai. Yang tadinya ummatan wahidah, berdaung dalam bendera khilafah, karena sudah hubbud dunia dan takut mati, cinta dunia dan takut mati, wahan tadi ya, yang dibenamkan pada hati kita, maka jumlah kita sudah tidak lagi ditakuti mereka. Dipecah belah dari ummatan wahidah menjadi nasionalisme. Dari nasionalisme dipecah belah dari unsur yang terkecil, jadi ormas, multi orpol, multi sekte, multi marhab. Betul. Maka makin rapuhlah kita umat Islam. Demi Allah, itulah yang terjadi sampai hari ini. Apakah ini hanya sekedar konsep? Ini adalah sebuah teks kenyataan sejarah yang terjadi di muka bumi ini. Boleh saya perlihatkan? Boleh ya? Waktu kita masih banyak? Gimana lanjut? Baik. Kita lihat ya, Prof. sekalian, pembuktian dari itu semua. Dan terus terang saya sampaikan bahwa ini adalah karya dari saudara-saudara kita Hizbut Tahrir, ya. Betul ya, Hizbut Tahrir saudara-saudara kita, betul? Mereka kaum muslimin, berarti mereka saudara kita kan? Ya, baik. Ini hadis yang kita baca tadi, yang kita kaji tadi.
Ini adalah kaum muslim, anak-anak di Irak yang disiksa dan dipatahkan lengan mereka agar tidak bisa melakukan aksi intifada sebagaimana pemuda-pemudi mujahidah di Palestina. Nah, ini hadis Rasul tadi, Allah akan mencabut rasa takut dari dada musuh-musuh kalian dan Allah akan membenamkan penyakit wahan ke dalam hati kalian. Kaum muslimin di Kosovo, para sahabat bertanya, apakah wahan itu ya Rasulullah? Rasulullah SAW menyebutkan cinta dunia dan takut mati. Ketika umat Islam sudah terlena dengan kedunianya, ya, maka dunia akan membuat mereka takut kehilangan dunia, sehingga mereka tidak mau berjihad. Ketika agamanya dihina, diam saja. Ketika para ulamanya dinistakan, diam saja. Yang penting saya aman, itu bukan saya. Saya sudah punya rumah, sudah punya mobil mewah, anak-anak sehat, cukup. Sehingga tidak niatan untuk berjuang di hadapan Allah. Ini yang terjadi. Dan strategi mereka memerangi umat Islam yang tadinya berkuasa 13 abad lebih, 1315 tahun, dengan cara seperti memakan bubur panas. Para sekalian, ketika makan bubur panas dari tengah apa dari pinggir? Dari pinggir kan? Dari pinggir. Tapi lama-lama habis. Begitulah umat Islam ketika diperangi. Tidak langsung ke jantung khilafah Turki, tidak. Tapi Mesir diberikan pada Inggris, Afrika Prancis, Aljazair Prancis, Palestina, Jordan, Inggris, Lebanon, Suriah, Prancis, Pakistan, Inggris, Malaysia, Inggris, giliran Indonesia, Belanda. Jadi orang itu bisa bahasa Inggrisnya, Bapak Ibu. Ya, coba aku bahasa ke orang Inggris. Kita dibikin kaya, kita tidak dibikin berhutang seperti Malaysia. Malaysia kaya tuh, lebih kaya dari kita karena dijajahnya sama Inggris. Walaupun sebetulnya tidak enak dijajah. Ini yang terjadi. Tidak langsung ke jantung khilafah, tapi sedikit-sedikit. Inilah yang maksud dengan divide et impera. Dipecah belah, lalu dikuasai. Inilah fitnah tadi. Apakah Allah lengah? Tidak. Allah melihat. Palestina dibantai. Apakah Allah tidak menolong mereka? Kata siapa? Allah menolong mereka. Apakah pertolongan Allah ada? Ada. Tapi kenapa Palestina belum juga merdeka? Nanti kita bahas di akhir pekajian. Ya, jangan kemana-mana, tetap bersama saya setelah satu ini. Ya, ini pasukan sekutu di bawah pimpinan Inggris memasuki wilayah Islam satu persatu. Ini tokoh yang satu. Tokoh yang satu ini tidak jauh berbeda dengan Snokugurnya. Ketika penjajah kolonial Belanda tidak bisa menghancurkan umat Islam di Indonesia, terutama Aceh, mereka berpikir, oh kalau begitu kita harus menggunakan strategi. Apa strategi? Strateginya diciptakan boneka. Seolah-olah mereka Islam padahal bukan. Untuk Indonesia dan Asia, mereka menciptakan sosok yang bernama Dr. Christian Snokugurnya. Dikader sejak kecil tuh. Sampai hafal Quran 30 juz, ya. Kalah kita sama dia. Bapak Ibu hafal berapa juz? 30 juz apa juz 30? Alhamdulillah, 30 juz ya? 30 juz apa juz 30? Juz 30, ya nggak apa-apa, ya masih mending. Kemudian untuk Arab Saudi, untuk Timur Tengah, dia menciptakan sosok yang bernama Terence Edward Lawrence, yang karena kecerdasannya, hafal Quran, hafal ribuan hadis, mampu mengalahkan mufti-mufti dan Jeddah, Mekah dan Madinah, maka dia mendapatkan gelar sebutan Lawrence of Arabia. Tapi dia ternyata menjadi agen dari kolonial Inggris, ya, sekutu untuk menghancurkan umat Islam dan terutama Turki Utsmani. Dan dia berhasil mengadu domba Arab dengan umat Islam, sehingga Arab pun ikut memerangi Turki Utsmani. Bukan yang melindungi. Ini hebatnya dia. Hebat dalam hal keburukan, ya. Ini yang saya tayangkan, pasukan yang dikirim untuk menghancurkan Turki berangkat dari tanah Najd, Arab. Ini Raja Faisal yang menyambut kedatangan pasukan sekutu di tanah Islam.
Pada Rasulullah sudah mengingatkan, ukhrujul musyrikina min jaziratil Arab. Usir orang-orang musyrik dari jazirah Arab. Jangan mereka masuk ke Mekah dan Madinah. Ya, pada tahun 1915 mereka menguasai Irak. Ya. Mereka mengambil setiap jengkal dari tanah Irak dan mereka membantai kaum muslimin di Irak sana. Dan ini adalah resolusi Atul Balfour, ya, di mana resolusi Atul Balfour ini berisi semacam persetujuan dan perintah izin kepada seluruh komunitas Yahudi di seluruh dunia untuk hijrah ke Palestina. Tadinya komunitas Yahudi dunia diberikan izin untuk memilih satu dari tiga, Uganda di Afrika, Argentina, Amerika Latin, Argentina, Eropa ya, dan juga Palestina. Pasti mereka ternyata memilih Palestina. Maka sejak resolusi Atul Balfour yang dikeluarkan oleh Atul Balfour itu sendiri, deklarasi Balfour, Menteri Luar Negeri Inggris, sejak saat itulah Israel mengungsi, orang Yahudi mengungsi ke Palestina. Setiap bulannya awalnya adalah 1.000 orang setiap bulan. Kemudian 2 minggu sekali, kemudian seminggu sekali. Maka terjadilah okupasi, sedikit demi sedikit tanah Palestina direbut oleh mereka. Orang Palestina yang tidak mau menyerahkannya ditembak, ya, dibantai habis. Pembantaian pertama terjadi di Sabra Satila. 3 hari dibantai 3.600 orang dibantai meninggal dunia. 3 hari, artinya 1 hari mereka dibantai sejumlah 1.200 orang kurang lebih. Christopher Allenby, jenderal pemimpin sekutu, pasukan sekutu Inggris, memasuki Yerusalem. Ya, maka pada akhirnya mengarah ke Turki dan Turki pun Konstantinopel bisa diduduki. Ini adalah pasukan sekutu memasuki Turki Utsmani, Istanbul. Selat Bosporus, ya, mereka masuki. Kemudian diadakanlah konferensi Luzern pada tanggal 20 November 1922 yang berisi satu, kehilafahan harus dihapuskan. Khilafah must be obliterated. Yang kedua, khilafah harus diusir dari tanah Turki. Yang ketiga, kekayaan khalifah dirampas. Yang keempat, ganti Turki yang menjadi pimpinan khilafah Islam seluruh dunia dengan republik. Jangan ada gerakan-gerakan khilafah di Turki, ganti dengan republik sekuler. Ya, dan ini pun terjadi. Sekalian, ternyata saya baru sadar belakangan ini bahwa strategi Barat menghancurkan khilafah Turki Utsmani digunakan untuk menghancurkan umat Islam Indonesia hari ini. Persis langkah demi langkahnya. Terasa tidak, Bapak sekalian? Terasa. Apakah Allah lengah terhadap hal ini? Tidak. Ya, mereka membuat makar. Jangan salah, Allah juga membuat makar atau tipu daya. Dan siapa yang paling baik tipu dayanya? Allah atau mereka? Allah. Seperti apa tipu daya Allah? Indah luar biasa. Nanti kita lihat ya, Bapak sekalian, di akhir kajian saya. Jadi tetap bersama saya di kajian malam Jumat ini ya, di kajian Ma'rifatullah. Lanjut. Baik. Nah, ini adalah pasukan yang terkena propaganda Barat sehingga mereka pun turut mempersiapkan referendum bagi berdirinya Republik Turki Sekuler. Dibidani oleh Joseph Clark sebagai utusan Amerika untuk membantu Mustafa Kemal demi meruntuhkan khilafah Turki Utsmani dan juga menggantinya dengan republik ya. Dan ini adalah gambar Sultan Abdul Hamid ketika memberikan mandat kepada seluruh wilayah Islam ya, tentang apa yang harus dilakukan sebelum beliau pergi. Ini saat beliau pergi meninggalkan istananya di Istanbul dan beliau menyelamatkan diri. Namun karena ternyata pengkhianatan orang dalam, beliau pun akhirnya tertangkap dan dihukum mati. Dan ini Mustafa Kemal bersama istrinya. Kalau sekalian, karena upayanya ini Islam menderita sampai hari ini. Jadi beliau memiliki kontribusi dari kehancuran umat Islam sampai hari ini. Allahu Akbar.
Bapak Ibu sekalian, tidak ada satupun jengkal tanah di bumi ini yang berani rela menerima jasadnya, tidak ada. Kematiannya pun mengerikan. Tubuhnya membusuk, perutnya buncit penuh dengan nanah. Otaknya pun bernanah. Dia meraung-raung kesakitan setiap saat, setiap detik. Raungannya keras sampai terdengar ke ujung istananya, keluar istananya. Tentara para penjaganya pun kasihan mendengarnya. Ya, itu saat-saat kematiannya. Dan setelah pun dia mati, ketika dikuburkan, besoknya jasadnya sudah ada di muka bumi, di permukaan tanah. Dikubur lagi, ya, di tanah di tempat yang lain muncul lagi. Lalu dikubur dan dirantai, besoknya muncul lagi. Dikubur lagi, di beton, besoknya muncul lagi. Bumi tidak rela, tidak mau menerima jasadnya. Ya. Ini hukuman bagi yang beruntuh dan memerangi Allah dan Rasulnya. Ya. Kemudian akhirnya gimana? Di sebuah tempat yang tinggi di Turki itu, tidak jauh ya di wilayah Istanbul, dan di sana seolah-olah dibikin museum, padahal di dalamnya itu ada kubur, ada jasadnya Mustafa Kemal, itu dicor sekian ribu ton pakai marmer, ditempel sehingga tidak bisa berak. Tapi itu tetap nempel ke tanah, tidak tenggelam di tanah. Ini hukumannya. Tapi anehnya banyak penguasa-penguasa yang berminat untuk seperti Mustafa Kemal. Betul tidak? Betul. Innalillahi. Nah, maka ketika dia berkuasa, dirubahlah khilafah menjadi jumhuriyah, republik. Huruf Arab diganti dengan huruf Latin. Azan diganti dengan bahasa Turki. Gimana bahasa Turkinya azan? Allahu Akbar menjadi, gimana bahasa Turkinya? Saya nggak tahu ya. Pernah mendengar Allahi mineten, Allahu mineten, gitu ya. Nanti apakah Indonesia akan seperti itu? Ya. Kalau, ya itulah, udah tahu ya orang sekalian. Kalau, ya. Tapi kalau, ya. Hijab diganti, gak boleh ada yang berhijab. Ini Joseph Clark berdampingan dengan Mustafa Kemal. Kita percepat ya, Pak. Nah, setelah umat Islam dikuasai dari barat sampai timur, dipecah belah, baru digantikan. Ya, Islam tidak boleh memimpin. Quran dan hadis disingkirkan, diganti dengan ideologi yang mereka paksakan. Ya, maka muncullah negara-negara republik dengan ideologi mereka demokrasi. Kalau berkiblat kepada Amerika. Nah, negara-negara yang berada di timur cenderung dibiarkan mengikuti paham sosialis di bawah komando Uni Soviet. Ya, sosialis komunis. Dan ini yang terjadi. Diberikan kemerdekaan memang, tapi dikendalikan sampai hari ini, termasuk Indonesia sampai hari ini, Bapak Ibu. Bahkan PBB yang semestinya menjadi badan perdamaian dunia ternyata tidak lebih menjadi instrumen Yahudi dan Nasrani untuk menguasai dunia. Ini PBB memutuskan membagi dua wilayah Palestina, 54% bagi Israel dan 46% bagi umat Islam yang ada di sana. Padahal Palestina milik umat Islam. Bahkan Presiden Amerika Serikat Harry S. Truman pun menyatakan setuju dengan keputusan itu. Akhirnya apa yang terjadi? Inilah yang terjadi. Itu tadi seperti Rasulullah SAW sabdakan, umat Islam dimangsa oleh bangsa-bangsa di dunia, walaupun mereka mayoritas nyaris tidak bisa melakukan perlawanan. Mereka mengungsi dari tanah air mereka, entah kemana. Pengungsian besar-besaran terjadi pertama kali ke Nakbah. Maaf. Ya. Maka Israel datang dengan loji-loji mereka, dengan bendera-bendera mereka ke setiap arah Palestina. Satu persatu wilayah Palestina dikuasai, ya, sehingga nyaris semua provinsi mereka kuasai. Dari 12 provinsi yang ada di Palestina, tinggal satu provinsi saja yang tersisa yang belum mereka kuasai, Gaza. Ya, tinggal Gaza yang belum mereka kuasai. Ini Sabrasatilah, 3 hari dibantai, 3.600 kaum muslimin meregang nyawa.
Ini adalah pembuktian hadis Rasulullah SAW. Kalau umat Islam seperti hidangan yang disantap dari berbagai macam arah. Ini di Gaza City, bom-bom Israel meluluhlantakkan Gaza. Seorang anak berusia 10 tahun yang sedang bermain-main sepeda di pagi hari di depan rumahnya tidak tahu kalau saat itu dia harus kehilangan kaki kanannya. Apa ancaman anak ini terhadap Israel? Tidak ada. Yang ada adalah mereka harus hengkang dari Palestina. Seorang remaja kemasukan peluru, tertembus peluru di kepalanya dan dia tidak bisa melihat akhirnya. Algier juga sama, Algeria, Prancis menjajahnya sejak 8 Maret 1945 sampai 1963. 1,5 juta umat Islam dibantai habis oleh pasukan Prancis. Wanita-wanitanya pun yang melawan, istri-istri mereka pun ditembak mati. Para ulama ditangkapi, dibunuh satu persatu. Ketika keluarganya melawan, berontak, juga ikut ditembak mati. Ya. Mohon maaf, ini ada yang terlewat, mohon maaf penuh sekalian. Ya. Ini Bosnia Herzegovina, kita percepat. Ini adalah kaum muslimin Bosnia Herzegovina yang meminta suaka politik kepada PBB. Karena pada saat itu sudah terjadi pembantaian terhadap muslim sana oleh Serbia. Di tahun 1995, 8.373 kaum muslimin dibantai oleh Serbia. Perhatikan, ini kata-kata PBB kepada kaum muslimin Bosnia Herzegovina yang di bawah, berada di bawah di depan gedung ini, yang meminta suaka politik. Dan apa kata-kata PBB? You are now under the protection of United Nations Forces. Sekarang kalian ada dalam perlindungan tentara PBB. Betulkah demikian? Ternyata di belakang gedung ini mereka serah terima kaum muslimin kepada Serbia. Mereka pulang dikasih oleh-oleh, ya, kelihatan kayak dodol itu ya. Kemudian Miladik mengumumkan balas dendam kepada Turki Utsmani, membantai mereka. Ini yang terjadi. Di belakang gedung tadi dia serah terima. Mereka serah terima dengan Miladik. Pasukan Serbia dibikin mabuk dulu supaya hilang akal sehatnya, nuraninya, agar tidak merasa canggung, agar biadab dalam membantai kaum muslimin. Demi Allah, saya menyaksikan bagaimana pasar di Bosnia itu dibantai di pagi hari oleh tentara Serbia yang ada di atas. Maka banjir darah pun terjadi. Umat Islam meregang nyawa di sana. Itu tahun 95. Tayangan pertama yang ditayangkan di Bandung tahun 95 ketika wartawan kita pulang dari Bosnia Herzegovina. Evo nas 11. jula 1995. godine. Miladik ceramah langsung di hadapan para tentara Serbia. Uklanjamo srpskome narodu ovaj grad. I napokon došao je trenutak da se posle bune protiv Dahija Turcima osvetimo na ovom prostoru. Kaum muslimin yang meminta suaka politik tadi malah dibantai habis oleh Serbia. Loh, kan tadi PBB mengatakan kita dilindungi oleh tentara PBB. Ya, tapi jangankan kita, Allah saja mereka tipu kan? Yukhadi'una Allah walladzina amanu wa ma yakhda'una illa anfusahum wa ma yash'urun. Ini kondisi kaum muslimin yang tadi meminta suaka politik. Mama bome sine došla, mi voli mi brata nemaš. Ini kaum muslimin di Chesnya di pagi hari ketika orang tua mengantarkan anak-anak mereka sekolah, dihadang oleh tembakan peluru seperti ini. Ini para sekalian, ketika kekuasaan dipegang oleh kaum yang membenci Islam dan kaum muslimin. Beginilah nasib umat Islam.
Begitu pula di Turki sendiri, kaum muslimah yang masih berhijab ditangkap dan diperintahkan untuk dibuka hijabnya, padahal mayoritas umat Islam. Kenapa? Karena yang berkuasa bukan mereka. Betul. Di Indonesia gimana? Perda syariah ditolak. Ya. Nah, satunya nanti kayak gitu juga. Bapak sekalian yang dirahmati Allah, inilah yang Rasulullah maksudkan tadi. Nah, pertanyaannya, di mana Allah? Apakah Allah menyaksikan semua itu? Iya, menyaksikan. Lalu kenapa Allah tidak menolong? Bapak sekalian, kita meninggalkan perintah Allah. Ya, makanya kita dibantai. Bukan Allah tidak menolong, Allah sudah menolong. Bagaimana? Allah memberitahu cara kita agar kita kuat, agar kita tidak dikalahkan musuh. Di dalam Al-Quran surat Al-Hasyr ayat ke-14 Allah menyatakan, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, la yuqatilunakum jami'an illa fi quram muhassana aw min wara'i judur ba'sum bainahum syadid tahsabuhum jami'a wa qulubuhum syatta. Mereka Muhammad, musuh-musuh kalian, tidak akan memerangi kalian jika kalian bersatu padu. Mereka tidak akan mungkin berbarengan mereka memerangi kita. Tidak, kalau kalian bersatu padu berjamaah dalam satu sentral komando. Gak. Tapi di kampung-kampung yang berjauhan, seperti apa? Rohingya, Suriah, Palestina, dan dibentengi dengan barit-barit politik. Umat Islam ingin berjuang menolong mereka. Nggak boleh, itu urusan negara lain. Kamu nggak boleh ikut campur. Subversif nanti kamu. Nah itu. Kalau sudah seperti itu, baru kita diperangi. Tapi kan Allah harus menolong mereka. Itu mereka hamba-hamba Allah. Ingat, Allah tidak zalim kepada hambanya. Rasulullah SAW bersabda di dalam kitab An-Nihayah fil Fitan wal Malahim, karya Al-Hafiz Imam Ibnu Katsir rahimahullah. Di sana Rasulullah SAW menukilkan hadis pertama yang dibahas oleh beliau. Inna ummati hadhih ummatun marhumatun. Sesungguhnya umatku ini adalah umat yang Allah rahmati. Dirahmati Allah. Laisa lahum adzabun aw iqabun fil akhirah illa fid dunya. Umatku tidak akan disiksa di akhirat, tetapi mereka akan mendapatkan siksaan dari keburukan mereka di dunia. Alhamdulillah. Berarti kita umat Nabi Muhammad tidak disiksa di akhirat. Amin. Tetapi azab kita disegerakan di dunia. Disegerakan di dunia. Kaifa takunu dzalika ya Rasulullah? Bagaimana itu terjadi? Bil qatli wa bil fitani wa bil zalazila. Dengan diperangi seperti tadi, atau dengan huru-hara, panasnya geopolitik di negara mereka masing-masing, atau juga dengan bencana gempa bumi, dihabiskan dengan peperangan, dibantai, kemudian juga dibikin panas, ya ulama-ulamanya dibunuh pakai orang gila, kemudian umat Islamnya dizolimi, dikebiri, kemudian juga umat Islam itu dihabiskan dengan gempa. Nah, itulah siksaan bagi umat Nabi Muhammad di dunia dan tidak nanti di akhirat. Baik, ini sudah jam 9, bagaimana? Waktunya masih ada? Masih ada para sekalian? Ya, nanti di akhir kajian insya Allah nanti ada sesuatu ya. Baik, para sekalian yang dirahmati Allah, gimana lanjut? Nah, tapi para sekalian yang dirahmati Allah, ini tidak akan berakhir seperti ini terus sampai akhir zaman, tidak. Artinya kita akan mengalami satu fase di mana kita akan menang. Semua ini akan berakhir, badai pasti berlalu. Ada isyarat kemenangan ini akan tiba, dan sepertinya tidak lama lagi ini ya. Betulkah tidak lama lagi? Baik, betul tidak lama lagi. Satu kenikmatan saya temukan ketika saya membuka kitab Nihayatul Alam karya Profesor Dr. Muhammad bin Abdurrahman Al-Arifi, dan juga di dalam kitab yang sama An-Nihayah fil Fitan wal Malahim, saya menemukan ada hadis Rasulullah SAW. Hadis ini berbicara tentang indikasi bahwa Imam Mahdi yang dijanjikan Allah melalui lisan Rasulullah akan datang sebagai sebagai pemimpin umat Islam di akhir zaman ketika khilafah tegak di muka bumi ini. Itu diberitakan oleh Rasulullah dengan ciri-cirinya seperti ini. Pertama, Rasulullah SAW bersabda,
Ubashirukum bil mahdi yakhruju fi akhiri ummati. Aku berikan kabar gembira kepada kalian tentang Al-Mahdi yang akan keluar dari akhir fase umatku di akhir zaman. Ya, cirinya apa? Inda ikhtilafi minan nas wa zalazila, yaitu ketika umat manusia berselisih, umat manusia bertentang dan berperang, serta ketika gempa bumi di mana-mana. Jadi kalau umat manusia sudah berselisih dan berperang dan gempa bumi di mana-mana, itu pertanda Imam Mahdi akan muncul. Sudahkah manusia berselisih hari ini? Sudahkah peperangan terjadi di mana-mana? Kemudian sudahkah gempa bumi terjadi di mana-mana? Berarti sebentar lagi ya Imam Mahdi datang. Sudah siap menyambut beliau? Yang kedua, indikator kedatangan Imam Mahdi adalah hadis yang Rasulullah sahabat sebutkan, kalau tidak salah dari Abu Umamah, ya saya lupa lagi, dari Abu Umamah radhiyallahu an, Rasulullah bersabda, yaktatilu thalathatun inda kanzikum, akan berperang 3 orang laki-laki di sisi pembenaran kalian. Pembenaran kalian ini maksudnya Ka'bah. Jadi akan ada 3 laki-laki di tanah Arab yang mereka berperang, berebut kekuasaan. Kulluhum ibnu khalifatin, 3-3-nya putra raja, putra mahkota. Khalifah di sana bermakna mulkan. 3-3-nya putra raja. Jadi kalau ada 3 putra raja berebut kekuasaan di sekitar Ka'bah, itu pertanda Imam Mahdi akan muncul. Kemudian summa tahruju rayatun sudun min kibalil masrik. Maaf, 3 orang laki-laki yang putra mahkota tadi berebut kekuasaan tidak berhasil, kata Rasulullah. Tsumma la yasiru ila wahidin minhum, tapi kekuasaan tidak berhasil mereka dapatkan oleh salah satu dari mereka, satu pun tidak berhasil. Hatta tatwa rayatun sudun min kibalil masrik, sampai muncul panji hitam dari arah timur. Rasulullah berada di mana? Di Madinah. Madinah timur tengah. Rasulullah mengarahkan telunjuknya ke arah timur. Kemudian sehingga muncullah para pembawa panji hitam dari arah timur. Yang dimaksud Rasulullah timur itu mana? Saya yakin Indonesia. Saya yakin Indonesia. Rasul mengarahkannya ke Asia. Dan negara Islam terbesar penduduknya Muslim di mana? Indonesia. Artinya, ciri kalau Imam Mahdi akan muncul apabila panji hitam berkibar di tanah merah putih. Betul? Sudahkah berkibar? Sudah berkibar? Ah, masa? Coba saya lihat. Jangan-jangan belum ya. Tapi jangan-jangan iya ya. Baik, kita lihat barang sekali dengan rahmat Allah. Baik, kita lihat. Asbabnya, ketika panji-panji hitam yang tidak lebih dari 10 dibakar di tanah yang bernama Garut, maka memicu kebangkitan panji-panji hitam di seluruh penjuru tanah air Indonesia. Betul? Sebentar para sekalian, apakah ini yang Rasul maksudkan? 3 putra mahkota mereka berebut kekuasaan. Sudah ada tidak? Sudah ada. 1 Muhammad bin Salman, 2 Khalid bin Farhan, 3 Muhammad bin Nayef. 3 ini adalah 3 putra mahkota yang sedang berebut kekuasaan. Ya, apakah Raja Salman akan terbunuh? Pernah ada percobaan pembunuhan pada Raja Salman, tapi tidak berhasil. Pelurunya meleset, Raja Salman masih aman. Lalu beliau dilindungi dan dibawa ke bunker. Kemudian tidak lama berselang terjadi penghinaan kepada Panji Tauhid, ya, bukan bendera HTI, Panji Tauhid. Tapi kata Banser itu Panji HTI, bendera HTI. Ya, Banser yakin itu bendera HTI. Lalu kenapa mereka tersinggung ketika Dubes Arab Saudi menyebutkan para pembakar bendera Tauhid itu adalah aliran yang menyimpang? Kan tidak menyebut para pembakar bendera HTI. Kenapa mereka tersinggung? Berarti mereka tahu sebetulnya, ya, dalam hatinya mengatakan yang kami bakar bendera Tauhid kok. Buktinya kami marah ketika disebut begitu oleh Dubes Arab Saudi. Subhanallah, angin kebangkitan Islam itu terjadi sekarang dan kita menyaksikannya. Seprovinsi Banten berbondong-bondong ke alun-alun barat kota Serang, Banten.
Seruan takbir terus berkumandang di Masjid Suronatan, Yogyakarta saat menggelar aksi bela kalimat tauhid. Sekarang saya lihat arah umat untuk bersatu itu sudah mulai, Pak. Masya Allah. Sekarang asbab penghinaan kepada Islam digiring umat ini mulai bersatu. Terasa nggak? Ini aksi bela Panji Tauhid, Panji Rasulullah di Jakarta. Antum semua hadir di sini untuk membela bendera HTI atau bendera tauhid. La ilaha illallah Muhammad Rasulullah adalah milik umat Islam seluruh dunia, saudara. Dan untuk la ilaha illallah Muhammad Rasulullah kita siap untuk mengorbankan jiwa dan harta kita. Itu di Jakarta. Kemudian di Lampung juga sama. Ya, Panji Tauhid pun berkibar, menghitam dan memutihkan Lampung, Sumatera. لا إله إلا هو عالم الغيب والشهادة والرحمن الرحيم. Sampaikan kepada keluarga kita, saudara kita, tetangga kita yang hari ini tidak ada di sini. Apabila kemudian mereka tidak diadili, bersumpahlah demi Allah, kami akan putih hitamkan Jakarta, ya Allah. Kami akan putihkan dan ratakan dengan arwah dengan liwa, ya Allah. Sampai keadilan di negeri ini ditegakkan. Sampai keadilan di negeri ini ditegakkan. Takbir, Allahu Akbar. Itu di Lampung. Dan berikutnya yang perlu akan saksikan adalah Panji hitam pun berkibar di bumi Sulawesi sana, di Poso. Proses pengibaran bendera di kota Poso. Ini Poso, Bung. Ini Poso. Banser tidak diterima di sini. Ya, baik. Terima kasih. Dan tidak kita duga, ternyata respon yang sama pun muncul dari seluruh negara, Bapak Ibu. Ya, betulkah seluruh negara? Ya, saya tidak berbohong. Terus ini mohon maaf. Saya minta waktu. Boleh? Panitia masih ada waktu? 9.30 insya Allah, alhamdulillah. Sampai 9.30 ya para sekalian, baik. Terima kasih. Menurut saya rahmati Allah. Ya, kita lihat. Maaf. Ya, aduh, hati-hati ya. Ya, ini masuk ke MPTV ya. Baik, Mas kalian. Ya, ini di Sumedang. Ini di Batam. Ini di Kalimantan Timur dan Klaten. Dan ini di Tunisia. Ini di Mesir. Ini di Belanda. Ini di Jerman. Ini di Belgia. Ini di Australia. Dan ini di Rusia. Negara yang ideologinya komunis pun mereka memberikan hak kepada Panji Tauhid untuk berkibar di seluruh wilayahnya, terutama di Moskow. Allahu Akbar. Apakah ini bukan isyarat kalau apa yang dijanjikan Allah terjadi? Ini bukti Allah tidak diam. Allah Maha hidup. Wa makaru wa makarallah wallahu khairul makirin. Mereka membuat tipu daya, dan sebaik-baik pembuat tipu daya adalah Allah. Ingat, tipu daya Allah itu sangat indah sentuhannya. Betul? Dihina malah menjadi bangkit kuat dan menguatkan. Bahkan ketika presiden kita berkunjung ke Korea Selatan pun disambut dengan Panji Tauhid. Nih, tapi Banser nggak ikut, makanya nggak dibakar, Bapak Ibu sekalian. Baik, alhamdulillah. Apakah ini isyarat kalau kebangkitan Islam yang disebutkan Rasulullah dengan panji hitamnya itu Indonesia? Mudah-mudahan iya.
Inilah seperti yang dikatakan oleh Profesor Dr. Abu Bakar Al-Awawidah. Maaf, Dr. Abu Bakar Al-Awawidah. Beliau adalah Ketua Rabithah Ulama Palestina. Ketika tahun 2016 beliau ceramah di Masjid Jogokarian di bulan Ramadan, saya diajak ke sana oleh salah satu ustadz kita. Namun saya katakan, aduh bentar ustadz, saya ada jadwal. Saya titip pertanyaan untuk beliau. Apa yang saya titipkan pertanyaan? Bagaimana pendapat Dr. Abu Bakar Al-Awawidah tentang hadis Rasulullah yang menyebutkan merah dan putih? Mohon maaf saya sebutkan lagi untuk menyemangati ya para sekalian. Saya tidak akan pernah bosan mengingatkan antum sekalian bahwa Rasulullah pernah menyebutkan merah putih dalam hadisnya. Betul? Seperti apa hadisnya? Baik, saya bacakan hadisnya. Ini ada dalam Sahih Muslim. Kitab, kalau tidak salah Kitabul Fadail, bab fadlu Nabi sallallahu alaihi wasallam an sya'idil khalaik. Ya, Rasulullah SAW bersabda, Inna Rabbi zawaliyal arda, sesungguhnya Tuhanku melipatkan bumi ini untukku. Hatta ra'aitu masyariqaha wa magharibaha, sehingga aku melihat kekayaannya terbentang dari timur sampai ke barat. Wa atanikal al-kanzain, dan Allah mempusakakan kepadaku dua pusaka. Allah memberikan kepadaku dua pusaka, al-ahmar wal abyada, pusaka merah dan pusaka putih. Ketika Allah memperlihatkan timur dan barat dunia, kemudian Allah memberikan kepada Rasulullah merah dan putih, lalu Rasulullah menyebutkan, wa anna ummati, dan sesungguhnya umatku, sayablughu mulkuha ma zawala minha, akan sampai kekuasaannya di akhir zaman dari timur ke barat. Artinya Maroko dan Merauke akan kembali dikuasai oleh kaum muslimin. Dan itu Rasulullah sebutkan setelah Rasulullah menyebutkan merah dan putih. Betul? Takbir. Kepada beliau saya bertanya itu. 5 ulama berkata sama. 2 saya tanya langsung di Masjidil Aqsa selesai sholat subuh. Ketua Rabithah Ulama Palestina, Syekh Ali Yaqub Al-Abbasi. Yang kedua, Dr. Abu Bakar Al-Awawidah yang barusan wakilnya. Yang ketiga, Dr. Yusuf As-Suwaidah. Setelah sholat asar, kami diundang ke pesantrennya dan kami beraudiensi dengan beliau. Sepulang para jemaah, saya tidak pulang, saya bertanya pada beliau. Yang ketiga, yang keempat, Hikmatiar tahun 97. Yang kelima, Abu Sabar Zakawi. Intinya para sekalian, 5-5-nya mengatakan, dan yang menarik adalah apa yang beliau katakan, Dr. Abu Bakar Al-Awawidah. Apa itu? Ala kulli biladil muslimin alladzina yaqbaluna al-islam dinahum, antum ya Indonesia lam yahtarakumullah liqiyadi qimati hadad din fi akhir zaman qabla sa'ah. Dari semua negara yang menerima Islam sebagai agamanya, tinggal kalian Indonesia yang belum Allah pilih untuk memimpin kebangkitan Islam. Allahu Akbar. Maka ifafillah, fahamilah hikmahnya bahwa dizoliminya umat Islam Indonesia hatal yaum itu merupakan fit and proper test, uji kelayakan dari Allah. Layakkah kita memimpin kebangkitan Islam? Maka pantaskah kita mundur? Maka kita harus maju, betul? Sampai kemenangan itu kita raih, betul? Pilihan kita cuma 2. Gugur sebagai syuhada terbaik atau menang di ujung sana. Mau pilih yang mana? Dua-duanya sama. Jangan pilih yang pertama, kata Rasulullah. Bukan itu. Bukan itu maksud saya, cuma kebetulan, alhamdulillah. Sebentar. Jangan dulu viral ya. Nanti saya. Baik, para sekalian. Inna qabla tahdusul malhabatil kubra yanqasamullahu al-muslimin ila khayma ila salasatil aqsam. Sesungguhnya sebelum huru hara akhir zaman terjadi, Allah akan membagi 3 umat Islam. Sulusuhumul ula alladzina yanfiruna minal ma'arakah wa minal jihad wahum alladzina la yaqbalullahu taubatahum abadan wahum khalidina finnari jahannam. Sepertiga pertama
adalah mereka yang lari dari perjuangan membela hak, membela kalimah tauhid. Mereka adalah orang-orang yang Allah tidak menerima taubat mereka selamanya, dan mereka kekal di neraka jahanam. Ini kelompok yang pertama. Dan ini bukan pilihan kita, betul? Jadi nomor 1 bukan pilihan kita, betul? Nomor 2, ini pilihan kita. Siapa nomor 2 ini? Alladzina kutilu fitika ma'arakah wahum afdalu syuhada'i fil alam yaumaidin. Sepertiga yang kedua, jangan lupa, sepertiga yang kedua adalah orang-orang yang gugur di perjuangan itu, dan mereka lah syuhada teragung saat itu. Surga menunggu mereka. Wassadasumul akhirah, dan yang terakhir, alladzina atahumun najah wan nusrah. Sepertiga terakhir adalah kelompok yang Allah berikan kemenangan dan pertolongan. Mereka inilah yang kata Rasulullah SAW, Nabi Isa mengusap wajah mereka sampai berkata, inna makanaka fil jannah, makanaka fil jannah, anta min ahlil jannah, tempatmu di surga. Ya, sampai kamu ahli surga, kamu ahli surga. Itu kata Nabi Isa. Dan mudah-mudahan itu kita. Amin ya rabbal alamin. Sekali lagi, berarti perjuangan kita belum dimulai. Kita masih di training sama Allah, betul? Maka yakinilah akan terus ada fitnah untuk menguji kita sampai kita layak bangkit. Dan ini nampaknya angin segar sudah mulai mengarah ke sana. Kenapa? Malaysia pun ternyata ikut melakukan aksi bela Islam, betul? 812 mereka melakukan itu. Ini artinya Asia yang ditunjuk Rasulullah SAW sedang bangkit untuk membuktikan kebenaran hadis Rasulullah. Baik, Ibabillah, masih 5 menit lagi sebetulnya. Lanjut. Inilah kenikmatan itu, bahwa ulama-ulama kita di Indonesia, termasuk saya, insya Allah akan kita kuatkan, betul? Akan kita dukung, akan kita kuatkan dengan darah-darah kita kalau perlu, bahkan dengan nyawa kita, demi memimpin dan menunjukkan pada dunia kalau merah putih ini layak memimpin kebangkitan Islam. Siap? Yakin? Betul? Allahu Akbar. Inilah bukti kalau Allah berbuat. I'malu ala makanatikum fasayarallahu a'malakum wa rasuluhu walladzina amanu. Berjuanglah kalian, berbuatlah kalian, berkontribusilah kalian. Allah juga beramal. Allah melihat apa yang kalian lakukan, Rasulnya dan orang-orang beriman. Ya, orang sekalian yang dirahmati Allah, ini tidak lama lagi. Dan ciri-ciri itu akan terjadi berbarengan dengan menghijaunya tanah Arab dan munculnya sungai-sungai di sana. Allah sedang mendesain bagaimana bagaimana tanah Arab menyambut kebangkitan imas Islam ini. Ya, Rasulullah SAW menyebutkan, la ta'tina sa'atu hatta yaruda ardul arabi murujan wanharan. Kiamat tidak akan datang kepada kita sampai tanah Arab akan kembali hijau dan sungai-sungai muncul di sana. Silakan nanti tagih, minta tanya kepada atau pesan kepada sekarang, tolong perlihatkan Mekah, Madinah dan Hagway. Apakah betul sudah hijau dan sungai-sungai? Saya sudah menemukan datanya. Ini kemarin malam saya dapatkan dari salah satu Muslim Saudi Arabia, itu mempostingkan live di WhatsApp, di Instagramnya, di Instagramnya, ya. Lalu dikirim kepada anak saya lalu meng-WA-kan pada saya. Itu subhanallah, sudah hijau luar biasa. Perlu saya perlihatkan? Baik, saya perlihatkan ya, bilang. Yang ini. Baik, saya perlihatkan sebentar ya. Di mana tadi datanya? Ini dia. والله يا جماعة الخير أقسم بالله العظيم 195 كيلو والمخرج الشفية. Ini rumputnya hijau, kelihatan? Kanan kiri hijau, gunung-gunung pun sudah hijau. أخضر يعني المنطقة كاملة من إلى على مد نظرك خضر مع تصوير الجوال ومع الشمس والله ما يبين شيء. أقسم بالله العظيم الآن قطعنا 195 كيلو والدنيا كلها خضر إلى حد الآن. أقسم بالله ما في مكان أصلا التراب ما في ما شاء الله. لكن أمنيتي بس إن الجوال بس يوضح لكم لو شيء بسيط من اللي أنا أشوفه الآن.
والله يا شباب الآن 195 كيلو. Inilah yang kami lihat Bapak sekalian. 2 minggu yang lalu kami pun baru pulang ke tanah air bersama jamaah umrah. Saya menangis ya, melihat sungai-sungai pun sudah ada. Apalagi kalau kita ke Taif, ya, Allahu Akbar. Kembali kepada hadis yang tadi bahwa Rasulullah menyatakan bahwa kita adalah umat yang dirahmati Allah. Kasih sayang Allah kepada kaum muslimin yang ada di Palestina. Mereka dibantai, bukan berarti Allah tidak menolong, tapi begitulah cara Allah memindahkan mereka ke surga. Ya, Suriah dibantai, begitulah cara Allah memindahkan mereka ke surga. Dan nampaknya Allah menyisakan kita. Kenapa? Karena Allah memberikan tugas. Ada satu tugas penting buat kita, apa? Menzohirkan Islam sebelum hari kiamat. Berarti Allah memilih kita ini, para sekalian. Alhamdulillah. Mau mundur? Walau sejengkal pun mau mundur tidak? Ya. Allah akan berbuat bersama kita. Apapun yang dilakukan oleh musuh-musuh Islam tidak akan membuat cahaya Allah padam. Ingat, apapun propaganda yang dilakukan oleh para musuh-musuh Islam itu hanya ibarat orang-orang yang ingin memadamkan cahaya matahari dengan mulut-mulut mereka. Yuriduna ayyutfi'u nurallah bi'afwahihim wallahu mutimmu nurihi walau karihal kafirun. Mereka ingin memadamkan cahaya Allah seperti berkumpul untuk memadamkan cahaya matahari. Ya, punten sekali saya mau memegang kata-kata para ahli media ya. Ketika para kecebong seluruh dunia berkumpul untuk memadamkan cahaya matahari, mereka berkumpul semua, seluruh dunia. Sebelum matahari terbit, mereka sudah ada di sana. Yuk kita tiup, sebentar lagi matahari akan terbit. Kalau matahari terbit, rame-rame kita tiup dengan mulut mereka. 1, 2, 3. Begitu matahari terbit, mereka meniupnya. Semuanya dengan tenaga yang mereka punya. Padam tidak cahaya matahari? Bisakah mereka memadamkan cahaya matahari dengan mulut mereka? Demi Allah, itulah ketidakmungkinan mereka memadamkan cahaya Islam sampai hari kiamat. Betul? Kita akan tetap tegak. Baik Bapak Ibu dan berarti Allah, itu dulu barangkali yang dapat saya sampaikan, lebih dan kurangnya mohon maaf para sekalian. Jadi, yakin Allah Maha Hidup. Apakah Allah akan diam saja ketika kezaliman terjadi di tanah air ini? Tidak, Allah akan berbuat. Dan perbuatan Allah ini akan diberikan kepada mereka yang berkontribusi terhadap tegaknya Islam, bukan diam saja. Hati-hati. Ketika Islam dihina, kita diam saja. Ketika kaum muslimin dinistakan, kita diam saja. Apa kata Abu Ali Ad-Daqqaqah rahimahullah? Itu seperti setan bisu. Man sakata anil haq fahuwa syaitonul akhras. Barang siapa yang diam saja ketika agamanya dinistakan, ketika kitab sucinya dihinakan, ketika umat Islamnya dizolimi, maka dia adalah setan bisu. Yakin? Baik, para sekalian, terima kasih atas perhatiannya. Pertama, terima kasih sekali lagi kepada Agim, terima kasih kepada DKM Masjid Darut Tauhid, ya, terima kasih kepada kaum muslimin semua yang hadir. Ya, semoga Allah mempersatukan kita dalam upaya untuk menzahirkan Islam di muka bumi ini. Amin. Dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala, jika memang itu terjadi tidak lama lagi, Allah memberikan ruang bagi kita di barisan terdepan, di garda terdepan, untuk kita kawal panji tauhid dengan panji merah putih sampai nanti kita kibarkan bersama-sama di Baitul Maqdis, dan kita sholat berjamaah sama-sama di Syam sana, diimami oleh Imam Mahdi dan diikuti oleh Nabi SAW. Insyaallah itu tidak ada lama lagi. Amin ya rabbal alamin. Baik, sebelum saya tutup, ini ada penggalangan dana dari tim wakaf. Kepada tim, silakan para sekalian yang dirahmati Allah. Umur jasad kita terbatas, para hamba Allah. Umur jasad kita terbatas oleh yang namanya ajal. Tapi demi Allah, umur amal kita tidak akan terbatas. Ya, kenapa? Karena walaupun kita sudah meninggal dunia, Allah memberikan rahmatnya kepada kita. Apa itu? Kebaikan yang kita lakukan selama hidup ini akan terus mengalir pahalanya, walaupun kita sudah terhenti dengan yang namanya kematian. Apa itu? Wakaf. Ya, sebagai sedekah jariah. Makanya disebut sedekah jariah. Kenapa? Sedekah ini amal pahalanya mengalir, jariah. Dan insya Allah, para hamba sekalian jangan merasa berat untuk mengeluarkan. Sedikit pun insya Allah itu akan menjadi bukti dan saksi di hadapan Allah yang akan menguatkan langkah para Muslim dalam meniti jalan titian sirat sampai mendapatkan rahmatnya Allah Subhanahu wa taala. Ya, insya Allah
wakaf ini akan terus mengalirkan aset pahala bagi para pewakafnya, walaupun pewakafnya sudah meninggal dunia, selama yang diwakafkannya ini bernilai manfaat untuk Islam dan kaum muslimin, untuk tegaknya kalimat Allah di muka bumi ini. Alhamdulillah yang dimiliki Allah, kembali saya ingatkan bahwa perjuangan kita belum selesai ya, perjuangan kita perlu dimulai, dan kita katakan bahwa 212 bukan reuni, tetapi aksi bela Islam. Aksi bela Islam ada berhentinya tidak? Tidak. Baik. Ibu-ibu, terima kasih atas perhatiannya, mohon maaf atas kekurangannya. Yang benar dari Allah, yang salah ada kedapan saya pribadi. Ya, kepada Yayasan Darut Tauhid dan juga pada Masjid Darut Tauhid saya ucapkan terima kasih. Kepada para pemirsa di MK TV, ya, para pemirsa pemerhati di MKFM dan juga yang di live streaming, saya ucapkan terima kasih atas perhatiannya. Wabil khusus kepada hadirin kaum muslimin dan muslimat yang ada di sini, saya ucapkan terima kasih. Ya, dan kita doakan mudah-mudahan AA bersama jamaah umroh ini dilindungi Allah, ya, diberikan keselamatan, ya, keamanan, selamat dalam manasiknya, dan mudah-mudahan diterima oleh Allah dengan predikat mabrur, dan betul-betul mendapatkan pahala yang besar di sisi Allah nanti, dan bisa kembali ke tanah air dengan keadaan selamat.